Haleluya. Puji Tuhan. Bangkit bersama Kristus. Bergerak dalam Kristus. Berdampak seperti Kristus. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sidang jemaat GPDI LJ Magelang dimanapun berada, selamat berjumpa kembali dalam Renungan 79. Adapun Renungan 79 kali ini, saya ambil dari kitab Mazmur, pasal 63, ayat 1 sampai dengan ayat 6. Dengan judul, Kerinduan kepada Allah. Judul ini, atau materi ini juga tertulis dalam kitab Mazmur, pasal 42. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, makna kerinduan adalah suatu keinginan yang kuat, penuh harapan, keluar dari dasar hati, dari rasa, atas dasar cinta, kasih, dan sayang. Ingin ketemu, ingin bertemu dengan sesuatu, dengan seseorang, dengan pribadi yang dirindukan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah kisah Daud dalam pengembaraannya di padang gurun Yehuda. Seperti tertulis dalam ayat 1 Mazmur 63. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Secara jelas dalam 1 Samuel pasal 23 ayat 14 juga dijelaskan di sana. Padang gurun Yehuda menunjuk kepada sebuah kota yang bernama Sif. Kota Sif ini terletak di sebelah selatan Yehuda. Kota ini terletak di pegunungan dan dikelilingi oleh padang gurun yang luas. Apakah makna padang gurun? Dijelaskan di dalam ayat 2 bagian B, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Inilah makna dan arti padang gurun. Tandus, kering, tak berair, sunyi, senyap, penuh bahaya, penuh ancaman. Mengapa? Karena ketika itu Daud dalam pelarian, bersembunyi, melarikan diri, karena dikejar-kejar oleh Saul, hendak dibunuhnya. Namun Tuhan melindungi dan melepaskan Daud, sehingga Daud selamat dari ancaman pembunuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kesunyian, dalam kesepian, dalam kesendirian, dalam kesenyapan, penuh bahaya dan ancaman, Daud sangat rindu ketemu dengan Allah. Sangat rindu berjumpa dengan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, renungan ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa sesungguhnya betapa pentingnya kita mencari Allah. Seperti ditulis di dalam ayat 2 Mazmur 63 yang berbunyi, Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Inilah komitmen daripada Daud. Di tengah kesunyian, di tengah kegersangan, ketandusan secara rohani, padang gurun rohani, ancaman dan bahaya selalu menghadang dalam hidupnya. Dia datang dan mencari Tuhan. Satu alamat yang tepat. Sebab Daud sangat tahu dengan persis bahwa Tuhan adalah penolongnya. Tuhan adalah pelindungnya. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kita senantiasa tiada hentinya berseru, berdoa, dan bermohon kepada Tuhan.
Dialah penolong dan pelindung kita. Kenali dan nikmati betapa besarnya kasih setia Allah kepada kita. Jadikanlah ibadah yang kita lakukan sebagai bagian hidup yang tak terpisahkan. Karena ibadah adalah yang terutama dan utama dalam hidup ini. Sebagaimana Daud menulis dalam Mazmurnya, beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan gentar kepada Tuhan. Sebagai aplikasi, carilah Tuhan dengan kekuatannya. Carilah Tuhan dan carilah wajahnya. Jadikan hidup ini senantiasa mengutamakan ibadah, atau ibadah ini bagian hidup yang tak terpisahkan dari hidup kita. Hidup adalah anugerah. Bersyukurlah. Isi hidup adalah ibadah. Lakukanlah dengan setia. Marilah melalui renungan ini Daud mengajak kepada kita untuk senantiasa merenungkan, merasakan, dan menikmati kasih setia, kasih karunia Allah. Secara ringkas, Mazmur 63 mengajarkan kepada kita, mengajak kepada kita untuk senantiasa hidup mencari wajah Tuhan. Dalam kesunyian rohani, dalam kegelapan rohani, dalam kegersangan rohani, penuh ancaman dan bahaya yang menghimpit hidup kita. Kita senantiasa mau berseru, mencari, dan menemukan wajah Tuhan. Dialah kekuatan kita, dialah penolong kita, dialah perlindungan kita. Hanya dialah satu-satunya dalam hidup ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kiranya kasih karunia Allah untuk selama-lamanya dan sampai selama-lamanya. Oleh kasih setia dan karunia Allah, kita diselamatkan. Kasih karunia, kasih setia adalah inti daripada iman kita. Iman yang menyelamatkan, iman yang menolong dalam hidup kita. Kasih karunia dan kasih setia Allah yang menyelamatkan. Sebagai ayat penutup daripada renungan ini, ingin saya bacakan dalam Mazmur 119 ayat yang ke-41. Kiranya kasih setiamu mendatangkan aku ya Tuhan. Keselamatan daripadamu itu sesuai dengan janjimu. Inilah ajakan, himbauan yang kita perlu perhatikan. Nikmati kasih karunia Allah yang memberikan keselamatan bagi kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikianlah kiranya renungan yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Tuhan memberkati kita, Tuhan menolong kita, Tuhan menyertai kita. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang telah mengikuti, mendengarkan renungan 79 ini, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin menyampaikan beberapa kesaksian atau didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu, menceritakan kasih karunia Tuhan dan pertolongan serta mujizat kesembuhan, pemulihan dan masalah apapun, Bapak Ibu Saudara bisa menghubungi nomor WA 0813 2742 0088. Terima kasih. Mari kita akan akhiri renungan ini di dalam doa. Segala puja puji,
Keagungan dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kalau hari ini kami ada sebagaimana kami ada, itu karena kasih karunia dan kasih setia Tuhan semata. Ajar kami selalu menikmati dan menikmati, merasakan betapa besar kasih karunia yang Kau berikan. Kasih karunia sebagai inti iman kami. Iman yang memberi kemenangan, iman yang memberi keselamatan. Berkatilah seluruh sidang jemaat GPDI dimanapun berada. Mereka senantiasa dalam lindungan dan pertolongan Tuhan. Masalah apapun yang dihadapi, Tuhan melawat mereka satu persatu. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang di tengah-tengah persoalan dan percobaan ancaman, Tuhan memberi kekuatan dan pertolongan. Terima kasih Bapak, secara khusus kami berdoa buat Ibu Gembala, Ibu Pendeta Susan Malino, dengan seluruh pembantunya, seluruh pengerja yang ada. Tuhan memberkati beliau dengan kuasa dan urapan yang dari Tuhan, sehingga terus membawa dan membimbing kami jemaat yang ada semakin hari semakin mencintai Tuhan, terus mencari Tuhan, menikmati kasih karunia yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu buat selama-lamanya. Ya Tuhan, tolonglah seluruh sidang jemaat GPDI Alda Magelang menjadi kudus di dalam seluruh kehidupannya, sama seperti Engkau yang kudus, yang telah memanggil kami. Engkau kudus adanya. Haleluya. Amin.